manja. Al-ana ego. Kalimatul ana, kata ana, kata ego, kata ana, ego atau aku. Gitu kan. Contoh, ini milikku, ini milikku, ini aku, asbak aku, semua aku. Gitu. Ketika asbaknya hilang, aku diungkapkan kepada orang-orang yang sofidul ghaflah, yang tidak tahu diri, yang tidak tahu jati diri. Kalimat aku itu, keakuan itu hanya diungkapkan oleh orang-orang yang tidak tahu diri yang sejatinya. Kula sofidul ghaflah itu tidak tahu diri, atau maknanya tidak mengetahui jati dirinya. Wa kullu man kana mahjuban 'anil haqiqah, dan orang tersebut adalah orang yang terhijab dari kebenaran. Gitu. Jadi memang hijab keakuan ini sangat berat menghilangkan hijab keakuan. Dinasehatin juga melawan, nggak mau menerima. Gitu. Banyak alasan. Nanti pengkal-pengkol alasannya. Disuruh ini alasannya ini, disuruh ini alasannya ini. Itu keakuannya tinggi. Itu yang disebut ego. Makanya kalau manusia berkata-kata atau berbicara atau ngobrol dengan manusia yang lain, kita banyak ngobrol dengan manusia, sebetulnya kebanyakan mengedepankan keakuan-keakuannya, pembelaan diri, pertahanan diri, dan mempertahankan keakuannya, dan itu semuanya tidak jujur. Kalau banyak bicara biasanya dengan manusia, yang ada adalah mempertahankan diri, membela diri, dan menonjolkan keakuannya. Jadi tidak jujur terhadap diri sendiri. Nah, jujur terhadap diri sendiri ya ketika kita berdiam diri sendiri, berdialognya dengan diri sendiri, baru tuh jujur. Oh iya, saya ini goblok ternyata. Gitu. Salah maning gitu. Tapi kalau ngobrol dengan orang lain, keakuan dirinya ini dibela. Banyaknya pembelaan diri. Makanya kholwat itu sebetulnya untuk menanamkan kejujuran hati, untuk menanamkan pengakuan diri, menemukan diri yang sebenarnya. Itulah makna hakikat dari kholwat atau bertapa. Gitu. Kalau ngobrol dengan orang banyaknya pembelaan diri. Saya mah enggak, saya mah begini. Si itu mah begitu, enggak seperti saya, harusnya begini. Itu semua adalah al-ana, keakuan. Dan biasanya itu semua kepalsuan dan ketidakjujuran. Dan susah, disuruh jujur sama diri sendiri itu susah. Taqulu ana, ketika engkau mengatakan atau menonjolkan anak keakuanmu, wa anta mahjubun, maka engkau terhijab anni dariku, kata Allah. Wa anta munsarifu ila dunya, dan ketika engkau berpaling kepada duniawi, tatakhadzuka al-asya, maka dirimu akan tercabik-cabik oleh dunia. Maknanya tercabik-cabik ini begini, kita itu tidak pernah mengikuti keinginan diri kita yang sebenarnya. Cari duit bukan keinginan kita, keinginan anak kita. Cari bisnis bukan keinginan kita,
bisa jadi keinginan istri kita. Cari bergaul bisa jadi bukan keinginan kita, itu ego kita karena ingin diakui oleh orang dan itu bukan diri kita. Gitu. Ada orang minta bantuan, kalau udah dibantu gak enak, gengsi. Nanti apa kata dunia? Aku tidak bisa membantu tetangga saya. Padahal sebetulnya hatinya nolak. Nggak punya duit, tapi dia memaksakan diri. Hanya untuk apa? Bukan hanya untuk membantu sebetulnya. Hanya untuk mempertahankan keakuannya. Bahwa saya ini tokoh dan saya bisa bantu kamu. Nah, itu kebaikan bukan? Bukan. Itu adalah dalam rangka mempertahankan keakuan-keakuannya. Karena kalau tidak mau bantu, takut tidak dihargai oleh orang lain. Ketokohannya luntur. Gitu. Nah, makanya itu yang disebut tercabik-cabik. Gitu. Hari ini diseret oleh kegiatan ini. 1 jam kemudian diseret oleh aktivitas yang lain. 1 jam kemudian diseret oleh keinginan-keinginan keluarganya, keinginan tetangganya, termasuk keinginan-keinginan masyarakat. Hanya memenuhi al-ana, keakuan-keakuannya. Nah, itu yang disebut tercabik-cabik. Hatinya dicabik-cabik oleh sesuatu yang bukan keinginannya. Itu. Hanya kalau itu sebetulnya salah satunya menemukan apa sih keinginanmu yang sebetulnya. Nah, sederhana. Kalau itu temukan dirimu, apa kelemahanmu, apa kekuranganmu, apa kesalahanmu, dan apa yang harus engkau perbaiki. Udah asal bisa seperti itu aja dalam berkhulwat, udah beres. Keluarganya pasti bahagia. Ini mah susah banget menjawab itu. Pembelaan terus. Gitu. Ya itu yang disebut al-ana, ego. Gitu. Egonya gede. Itu ya. Jadi tercabik-cabik. Dirinya tercabik-cabik. Dia tidak pernah mengikuti kata hatinya. Gitu. Jadi kata hatinya selalu diabaikan, dirinya selalu diabaikan. Tidak pernah didengarkan. Pengen ini, setelah itu pengen ini, dan pengennya biasanya itu bukan kepengenan dirinya. Itu hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau program-program dari luar. Atau dalam bahasa lainnya, untuk memenuhi tren-tren sosial yang lagi populer. Gitu kan. Ada batu akik, ikutan batu akik. Gitu. Ada bisnis ini, ikutan bisnis ini. Dan itu sebetulnya bukan keinginan dirinya sebetulnya. Dia hanya terseret aja keakuannya. Kullu minha yad'uka ila dzatihi. Segala sesuatu akan menyeru, akan menyeret dirimu kepada dirinya. Atau duniawi itu akan mencabik-cabik dirimu dan dirimu akan terseret oleh duniawi. Ya, duniawi itu yang tadi ya. Wa anta fi ghaibati anni, sehingga pada waktu itu engkau terlena dariku, kata Allah. Fa idza ra'aitani, kemudian apabila engkau mampu melihatku, kata Allah. Wa idza badautu laka, maka aku akan tampil di hadapanmu. Ini Allah ya. Ketika aku tampil di hadapanmu, fala anna illa ana, maka tidak ada aku kecuali aku, kata Allah. Tidak ada keakuan, yang ada hanya aku, kata Allah. Nah, ya, kalau nggak paham ya bayangkan mereka. Ja'altu likulli syai'in wajhan. Aku menciptakan segala sesuatu ada wajahnya. Waja'altu wajhaka, dan aku ciptakan wajahmu hubbuka li nafsika, sengaja untuk ujianmu sehingga engkau mencintai dirimu sendiri. Aku ciptakan segala sesuatu ada wajahnya, ada tampilannya,
Aku menciptakan tampilanmu, kata Allah. Sehingga engkau dengan egomu engkau mencintai dirimu sendiri. Makanya cinta dengan ego itu sebetulnya akar dari segala penyakit. Orang takut sebetulnya dilatar belakangi oleh cinta diri. Tadi yang naik mobil misalkan, deg-degan kan, takut kan, ujung-ujungnya kan takut mati. Kenapa takut mati? Karena cinta diri. Maka kata Al-Quran, maja'ala Allah fi apa? Min qalbayni fi jawfihi. Tidak ada satu rongga hati dua cinta, kata Al-Quran. Tetap kecintaanmu hanya untukku, bukan untukmu. Karena dirimu adalah tiada. Jadi takut miskin, takut nggak bisa makan, takut nggak dihormati orang, takut anak masa depannya tidak cerah. Sesungguhnya latar belakangnya itu, akarnya adalah, nenek moyangnya adalah takut mati sebetulnya. Makanya kata buah holdi kan keabadian. Ya, itu kan. Buah holdi kan keabadian. Manusia abadi enggak? Enggak kan? Maka kalau pengen abadi harus ada keturunan. Maka makan buah holdi sebetulnya lagi gawe keturunan gitu. Maka takut keturunannya tidak kaya, takut keturunannya masa depannya tidak cerah, akarnya satu. Takut mati, takut nggak abadi kan gitu. Kenapa takut mati? Nah ini nenek moyangnya adalah hubbuka li nafsi, kecintaanmu dengan ego terhadap dirimu sendiri. Itu nenek moyangnya, cinta diri. Gitu. Semua dosa-dosa manusia itu nenek moyangnya adalah cinta diri. Sementara kata Al-Quran, tidak ada dua hati, dua rongga hati, ada dua cinta. Tetap ada cinta mah harus satu, banyak terkenging nggak dua. Tidak boleh mendua. Kata Allah begitu. Wa huwa ma'auratuka wa himmatul ana wal ananiyah. Itu semua adalah yang menyebabkan al-ana, egosentrisme, wal ananiyah, dan angan-angan atau ilusi belaka. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, selama itu muncul dari ego-ego kita, muncul dari keakuan-keakuan kita, itu semua adalah ilusi-ilusi dan angan-angan belaka. Kata Al-Quran, illal ghurur, kecuali hanya angan-angan belaka. Jadi semua. Jadi apapun yang kita kerjakan, maksudnya selama itu bukan muncul dari diri yang sejati kita, tapi dari ego-ego kita, itu semua adalah semu, ilusi. Nah, efek dari ilusi semu itu akan menimbulkan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran. Jadi untuk mengukur saya lagi terjebak oleh ilusi atau tidaknya, ada rasa sedih enggak di dalam hati kita? Ada rasa takut enggak di dalam hati kita? Ada rasa khawatir enggak di dalam diri kita? Nah, ketika muncul rasa-rasa itu di dalam hati kita, sudah dipastikan kita lagi hidup di alam ilusi. Jadi ilusi, wah ada setan katanya. Mobil ngejeruk kan bayarannya mati, padahal kan enggak ada yang nyangka, udah mau aja, kan gitu. Kan bayarannya mati. Ilusi bukan? Ilusi. Maka ilusi itulah yang membuat ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran. Jadi kalau masih gelisah, takut, depresi, stres, maras-maras baik, jantungnya ya, dipastikan dia tidak hidup di kehidupannya nyata, tapi dia hidup di alam-alam ilusi. Itu, paham ya? Wa madza illali,
dan tiada zat, tiada bentuk kecuali semuanya adalah milik, bukan milik. Wamal ana, dan tidak ada keakuan illa li, keakuan itu hanya milikku, kata Allah. Gitu. Jadi jangan ngaku-ngaku. Kalau dalam bahasa orang kitanya mah semuanya kalesan. Disangkanya ini aku, jam tangan aku, gelang aku, sepatu aku, peci aku, semuanya di aku. Konsekuensi logis ketika semuanya di aku atau ada pengakuan diri terhadap kebendaan, ketika benda itu hilang akan sedih enggak? Sedih. Burung perkututnya mabur misalkan lepas, sedih enggak? Kalau sedih berarti ada keakuan di dalam burung perkutut. Gitu ya. Nah, jadi sebetulnya yang aku itu burung perkutut, pikiran kita, mata kita, tangan kita, jasad kita, atau apa? Jadi diri sejatiku itu yang mana? Itu yang harus ditemukan. Bukan peci, bukan jam tangan, bukan mobil, bukan jasad, bukan kopi, bukan burung perkutut, bukan anak kita, bukan istri kita, dan bukan ini. Jadi dirimu yang mana? Silahkan temukan. Khusus bagi yang keluar. Analladzi wa ana. Aku adalah aku, kata Allah. Amal hakikatuka, adapun diri sejatimu atau adapun hakikat dirimu, fahiya laisat bidzati wala maudu. Sesungguhnya dirimu yang sebenarnya bukan zat, bukan tampilanmu yang berbentuk nih, yang kelihatan, yang sumurnya hidungnya mancung, telinganya kokokan, misalkan kan, mulutnya doer, gitu kan, rambutnya kusut, itu bukan dirinya, gitu kan. Laisat bidzati wala maudu, bukan juga objek yang jelas tampilannya, itu bukan hakikat dirimu. Wa innama anta waqi'un fi hadil kismatil wahiyah. Semata-mata dirimu atau engkau adalah realitas yang terbagi-bagi dan memunculkan angan-angan. Semata dirimu adalah realitas yang dikategorikan. Kenapa semata-mata dirimu adalah seolah-olah realitas yang terbagi-bagi atau ada di alam angan-angan? Bisababi tariqatuka fit takfiri wal idrakil ladzi taqsimu kullu syai'in. Disebabkan karena cara pandangmu, cara berpikirmu, dan cara dirimu memahami allati taqsimu kullu syai'in, yang membagi-bagikan segala sesuatu illa nafsil mudrokatin wa maudu'in mudrok, yang membagi-bagi, yang mengkategorikan jiwa dan objek. Maksudnya, kenapa sih kamu selalu terjebak pada angan-angan? Karena kamu menganggap dirimu itu adalah pikiranmu, perasaanmu, terus jasadmu. Karena kamu memahami dirimu seperti itu. Coba si Dogi diamankan. Itu ya. Jadi kenapa terjebak pada wilayah ilusi? Ya, karena engkau memandang bahwa dirimu adalah matamu, pikiranmu, tanganmu, jasadmu, perasaanmu, dan kesadaranmu. Jadi seolah-olah dirimu terbagi-bagi. Maksudnya itu. Sebagai contoh gini. Saya melihat buku ini karena ada lampu. Kalau lampunya mati bisa melihat enggak? Enggak. Tapi ketika saya melihat buku ini, berarti bayangan sinyal buku ini masuk ke retina mata saya. Sehingga saya mampu melihat buku ini. Pertanyaannya, yang melihat itu sebetulnya mata atau pikiran? Ada nggak orang yang pegang kacamata
Taruhnya di belakang. Kacamatanya di mana ini? Atau kacamatanya disimpan, bingung. Atau pegang rokok, tahu rokok saya enggak? Padahal dipegang. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak orang yang lagi bengong, matanya melotot, ada yang lewat tapi nggak kelihatan? Ada. Berarti yang melihat itu mata atau pikiran? Pikiran. Pikiran. Pertanyaannya, pikiran sadar nggak bahwa dirinya melihat atau dirinya berpikir? Tidak. Berarti diriku itu bukan mata, bukan Pikiran. yang melihat itu pikiran. Karena pikiran itu tidak menyadari bahwa dirinya berpikir. Nah, pikiran kenapa bisa berpikir? Karena ada kesadaran. Orang tidur, pikirannya aktif enggak? Aktif, tapi berpikir enggak? Tidak, karena tidak sadar. Nah, si sadar ini, dia sadar nggak bahwa dirinya sadar? Bingung ya? Iya. Jadi yang sadar itu sebetulnya siapa sih? Mata, pikiran, atau kesadaran? Itu yang si sadar ini siapa? Contoh ketika kita lagi tidur, mimpi. Ya, mimpi ini. Ketika tidur sadar nggak dia mimpi? Tidak. Tapi ketika bangun tidur sadar nggak bahwa dia mimpi? Sadar. Ketika tidak mimpi, dia sadar nggak dia lagi tidur? Tidurnya tidak mimpi, sadar nggak? Tidak. Ketika bangun tidur sadar nggak tidur tidak mimpi? Berarti kesadaran itu sebetulnya selalu ada. Jadi yang sadar ini siapa? Aku atau siapa? Nah nanti kalau sering kita menyelam ke dalam diri kita, nanti di balik kesadaran ada kesadaran yang lebih besar. Ternyata kesadaran ini pun sebetulnya bukan diriku. Jadi di balik kesadaran ini yang membuat sadar ini siapa? Yang menciptakan dan membuat kesadaran ini siapa? Kok ketika tidur aku nggak sadar, ketika bangun aku sadar. Jadi yang adanya kesadaran ini siapa? Jadi saya ini ada enggak? Itu. Jadi saya ini siapa? Itu nanti ya. Nah, nanti kalau sudah terus masuk ke dalam ke wilayah yang tipis-tipis, nanti kesimpulannya aku ini tidak ada. Kenapa aku merasa ada? Karena itu adalah al-ana, egomu. Itu adalah ilusimu. Sejatinya Kang Banyak nggak ada, Kang Sapri nggak ada, Abah Nasir nggak ada, tapi merasa dirinya ada karena dia terjebak pada al-ana, keegoan atau keakuannya. Pengen jadi tidak ada. Paham ya? Paham belum? Paham lah. Maka ketika engkau terjebak kepada keakuan, ya, dan engkau sudah tidak bisa melihat dirimu yang sejati, fa'anta fi kulli lahzatin musdawijun, maka setiap saat engkau akan memiliki kepribadian ganda. Ya, kepribadian ganda labil, robah-robah, kadang jujur, kadang nggak jujur, gitu kan. Kadang nyalonnya lagi jujur banget, dikasih komisi kan nggak mau. Komisi entong. Tapi kalau lagi ini kepribadian ganda, kalau lagi amat ya main gabres. Jujur ya kedesak. Amun lagi terdesak kayaknya. Jujur sotan seetik komisina. Kalau komisinya sedikit, yos, ikhlas abi mah. Udah sedetik cuma 200.000, 100.000, apa mau
Fitnah 50.000 mantong, terus ikhlas abdi mah merasa paling hebat paling manusia terbaik di muka bumi dan ras terkuat di muka bumi gitu kan, butuh duniawi gitu kan. Kayak lamun fitnah 10 juta, 5 juta ke atas baru intrik. Mau menang saya. Nah ini keakuan, ego. Gitu. Jadi selama engkau masih memiliki keakuan, maka setiap saat engkau akan memiliki kepribadian ganda. Kadang benar, kadang salah. Dan sebetulnya bagi orang yang selalu mendalami rohani, ya dia tahu, cuman pura-pura tidak tahu. Gitu. Dia tahu lagi ngebohong gitu kan. Cuman kita pura-pura enggak tahu, ya udah. Lebih enak jadi pura-pura orang pura-pura nggak tahu kok. Jadi senang melihat orang lagi berbohong gitu kan. Ya kita pura-pura nggak tahu misalkan. Tapi senang gitu kan. Jadi ada hiburan lah gitu. Ngomong begini, ya kita senang aja gitu. Oh ini makhluk Allah ada yang kayak gini. Gitu. Itu ya. Wa anta bi kulli lahzatin munqasimun illa syahidun wa masyhud. Kemudian engkau akan terbelah-belah menjadi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Illa nafsi mudrokatin wa maudu'in mudrokah. Kepada jiwa yang engkau amati dan tampilanmu yang engkau amati. Gitu. Jadi begini, kalau kita lagi pusing, ada nggak yang menyaksikan diri kita bahwa kita lagi pusing di dalam hati kita? Jadi seolah-olah kan ada gue. Ada sisi kita yang pusing, ada sisi kita yang menyaksikan bahwa ada energi pusing atau ada yang lagi pusing. Kan ada dua. Ada sisi kita lagi marah, ada yang menyaksikan. Oh muncul nih marah nih, muncul nih marah nih. Tahan. Ada nggak yang seperti itu? Nah, kalau sudah ada dualitas tadi, ada dua-duanya bukan dirimu. Maka kalau ada sang penyaksi yang menyadari katanya, yang menyadari lintasan-lintasan pikiran, kalau lagi meditasi kan gitu kan, tuh ingat ini hilang lagi, tuh ingat ini hilang lagi. Nah, pikiranmu itu bukan dirimu, dan yang menyaksikan pikiranmu itu pun bukan dirimu. Karena ada dua. Sementara dirimu harus satu. Makanya Ro'aitullah kayak gini. Amal hakikotuka pamutawadiyatu khalfa hadzal izdiwaj. Adapun hakikat yang sebenarnya dirimu adalah tersembunyi di belakang kepribadianmu. Dirimu bukan dirimu yang bohong. Yang bohong itu bukan dirimu. Sebetulnya yang kamu ngebohong sama istrimu itu bukan kamu sebetulnya. Kamu banyak bisa jadi lagi nangis, menyesali kebohongan terhadap istri-istri kita. Bisa jadi itu di belakang. Jadi nanti melihat manusia ini ini kepribadiannya kayak gini, egonya gede, kalau diomong melawan, itu sebetulnya bukan dirinya. Dirinya mah terpendam di alam bawah sadar. Nggak tahu kapan bangkitnya, kapan nongolnya. Itu. Kalau ngomong ke istri ABC ngomong mah, kumaha artosna kayaknya sekieu gitu kan. Padahal ada yang dikantongi gitu. Itu adalah bukan diri. Yang ngebohong itu mah kamu terjebak pada wilayah ilusi, keakuan ego-egomu. Gitu. Jadi kepribadianmu adalah bukan dirimu di balik kepribadianmu. Muta'aliyah, dirimu adalah sesuatu yang tinggi, yang jauh di sana, yang tidak terjangkau. Fa'anta lasta bidzati wala maudhu. Sesungguhnya dirimu yang sejati bukan zat, bukan tampilan, juga bukan objek yang bisa dilihat, tangan, mata, telinga, wajahnya, itu bukan dirimu. Buktinya kan kalau mati dikubur kan, ya. Nah, yang dikubur dirimu apa jasadmu?
Nah, dirimu ada di mana kalau udah mati? Nah, itu maksudnya. Wa anta ruhun min ruhi. Nah, sesungguhnya dirimu adalah ruh dari ruhku. Ruh dari ruhku. Makanya wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari ruhku ketika engkau usia 4 bulan di alam kandungan. Berarti diriku ini bukan pikiran, bukan perasaan, bukan kepribadian, bukan kesadaran, bukan mata, bukan telinga, bukan hati. Dirimu adalah ruhku dari ruh. Nah, udah nyampe ke alam ruh, mengetahui dirimu. Kalau selama manusia belum mengetahui dirinya, dipastikan kata Sayyidina Ali itu adalah mayat-mayat hidup, mayat-mayat hidup yang sedang berjalan di muka bumi. Jadi itu. Iya, kalau jadi di dirinya semuanya bangke gitu, walaupun bujurnya gede gitu kan, denok gitu kan, hidungnya mancung, bangke ya, bangke. Wa innama anta ruhun min ruhi, sesungguhnya engkau adalah ruh dari tiupan ruhku, kata Allah. La nisbatu laka illa ilayya. Tidak ada nisbah. Nisbah itu koneksi, hubungan. Tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya dirimu dengan yang lain kecuali engkau terkait denganku. Illa ilayya. La nisbatu laka illa ilayya. Tidak ada koneksi sedikit pun, dirimu tidak memiliki koneksi, tidak ada hubungan dengan siapapun kecuali diri yang sejatimu terkoneksi atau terhubung denganku, kata Allah. Wa anta la taktasifu hadhil haqiqah, dan selama engkau tidak membuka tabir kebenaran ini, illa hinama yartabi'u angka lafidho, kecuali terbukanya tabir-tabir yang ada di dalam dirimu, terbukanya hijab-hijab yang ada di dalam dirimu. Makanya membuka hijab itu ya ada yang kholwat. Nah, teman kita tadi ada yang jadi pemulung, padahal itu ahli cyber, keamanan cyber di perusahaan, ahli IT, pernah kerja di Belarusia, sekarang kholwatnya jadi pemulung. Diem di apartemen, ayo mulungin botol-botol aqua. Nah, sebetulnya itu dia lagi membakar dan menghilangkan keakuannya. Ya, orang kerja jadi keamanan cyber di perusahaan, ya, pertahanan cyber. Dulu pernah kerja di Belarusia, ya teman saya, teman Kang Agus, teman Abah. Sekarang kholwatnya dia sengaja jadi pemulung. Jadi kholwatnya jadi pemulung yang ngambilin sampah gitu. Nah, orang Bali ya, Ondan. Nah, jadi, nanti kalau mau nyoba silakan pakai kolor di pasar joget-joget untuk menghilangkan keakuan. Jadi kalau menak nih, anak manja, susah ngilangin keakuannya, diomongin nggak jegang. Itu, kok anak sultan mah susah. Gitu, mau sujud 200 rakaat 1000 tahun, selama di dalam dirinya masih ada gue sultan gitu loh, susah, nggak bakal menemukan dirinya sendiri. Hah? Angel di lembab napirang bangun tindi waktu ya mati itu ya. Nah itu, ini ya ahli IT pertahanan cyber gitu kan, pernah kerja di Belarusia, kolonnya jadi pemulung, tinggal di apartemen di jalan. Iya, hanya untuk menghilangkan keakuannya. Aku ini hebat, aku ini kerja di perusahaan terkenal, aku ini kerja di luar negeri, aku pokoknya jangan perintah aku nantinya itu nanti jangan ngomong aku itu ya tadi kolonnya jadi pemulung gitu. Ya kalau mau nyoba boleh. Misalkan tawasan ya pakai celana selempang,
rokok, terus bibirnya dijincuin, nongkrong di trotoar ini aja. Di Alfa, boleh dicoba untuk menghilangkan keakuan. Insya Allah. Jadi wong edan gitu. Ya itu tirakat itu. Itu tirakat. Kalau edan-edanan itu ya. Itu mah menghindari jempol ekor itu mah. Gitu. Edan-edanan mah itu. Itu ya. Jadi selama dirimu belum mampu membuka tabir, maka engkau belum akan melihat dirimu yang sebenarnya. Lahdotan ru'yati, apabila engkau ru'yati sudah bisa melihatku, kata Allah, fatamutu an nafsika muzdawijah, maka dirimu, egomu akan mati dan kepribadianmu yang ganda juga akan hilang. Al-wahmiyah, dan ilusi-ilusi serta angan-angan akan terbongkar kalau sudah mampu melihat Allah. Jadi selama kita belum mengenal Allah, ya udahlah wong edan kabeh gitu. Kalau udah belum melihat Allah mah, belum mengenal Allah mah, bah, udah kita terima kita ini kunyuk kabeh gitu. Gitu ya. Terjebak pada ilusi gitu. Watashu, lalu engkau tersadar alal hakikotika, atas kebenaran dirimu yang sejati. Oh iya, ternyata kemarin saya ngejar-ngejar ini, kerja ke sini, kemudian lobby ini semuanya palsu. Itu ternyata saya dulu ini kunyuk-kunyuk yang tidak sadar gitu. Palsu semuanya. Kalau udah kebuka, oh ini hakikat kebenaran. Itu. Jadi, ya, kalau mau tahu, orang sudah menemukan kebenaran yang sejati. Ciri-cirinya saya kasih contoh. Kalau nilai emas sama dengan tenggelam lancung, tai kotok nilainya sama, berarti Anda sudah menemukan kebenaran yang sejati. Itu. Atau berlian nilainya sama dengan batu kerikil, berarti Anda sudah menemukan kebenaran yang sejati. Contohnya itu aja yang mudah. Kalau masih wah berlian mahal berharga, Anda masih wong edan gitu. Itu. Oke, paham ya? Watajidu nafsakal hakikoh al-hakikiyah, dan kemudian ketika engkau sudah menemukan dirimu yang sejati, menemukan kebenaran sejati, engkau menemukan dirimu yang sejati allati lasta bidati, yaitu dirimu bukan bentukmu, bukan zatmu, wala maudhu, dan bukan tampilan-tampilan objek yang engkau lihat ini. Itu bukan dirimu. Cumure mancung, gincune dudu dirinya, dudu. Palsu. Jadi wis aja di dua rabi dikekepi dudu kan, dudu lagi kekepi rabimu dudu. Rabinya kekepi maning kayak kan, dudu lagi kekepi lakinya. Bisa jadi lakinya mah pikiran yang di orang mikirin rabi batur boa gitu. Itu ya. Wa inama mahmud ruhun bi sayyati jauharun fardun. Sesungguhnya dirimu adalah apa sih? Fotokopiannya orang jelas. Dirimu adalah ruh yang murni, ruh yang sangat dasaria, elementer, ruh yang simple. Simple itu tidak terbagi-bagi. Gitu. Dan murni, muta'alun, dan tidak muta'alun itu tinggi, bukan rendah. Ruh yang tinggi, yang simple, yang murni, yang tidak terbagi-bagi. Nah, seperti itu. Contoh, tangan terbagi-bagi enggak? Bagi-bagi, ada jempol, ada telunjuk, ada lengan, terbagi-bagi kan? Nah, kalau ruh murni tidak terbagi-bagi. Gitu. Nah, botol aqua terbagi-bagi enggak? Ada tutup, ada air, ada
plastik ini masih terbagi-bagi. Nah, ruh itu murni tidak terbagi-bagi. Sama, kita ini terbagi-bagi. Ada mata, ada telinga, ada jasad, ada pikiran, terbagi-bagi kan? Ada perasaan, terus ada emosi, itu terbagi-bagi dan itu bukan dirimu. Maka dirimu yang sejati adalah yang tidak terbagi-bagi. Ya, bukanlah orang arti ya. La nisbatun lahu illa ilayya. Engkau tidak terhubung dengan duniawi, tidak terhubung dengan segala sesuatu. Dirimu yang bernama ruh itu hanya terhubung denganku. Fa'antala ta'udu tahulu ana. Oleh karena itu kalau kau sudah menemukan kebenaran yang sejati, dirimu yang sejati, jangan engkau mengatakan ana, aku. Hilangkan keegoanmu. Kalau sudah menemukan dirimu yang sejati, kebenaran sejati, hilangkan keakuanmu. Aku bisa ini, aku hebat, aku punya senjata kujang, misalkan aku punya gelang ada naganya, aku punya burung perkutut, aku punya mobil kolbak, aku ini. Hilangkan keakuanmu kalau kau sudah menemukan kebenaran yang sejati. Wa innama taqulu anta rabbi, tetapi katakanlah anta, engkau ya Allah, Rabbi, Tuhanku. Wa qad alimta annal ana li, aku telah mengajarkan dirimu ana li, sesungguhnya keakuan itu adalah milikku, kesombongan itu adalah milikku. Wa annaka abdi, dan engkau adalah abdi, hambaku. Yaqulullah lil arif, Allah berkata kepada lil arif, orang yang sudah mengenal Allah, ya abdi, wahai hambaku, idza ra'aitani, apabila engkau sudah mengenalku, apabila engkau sudah melihatku, fala anta, maka engkau tiada. Jadi kalau masih ada, apalagi masih aku hebat, berarti engkau belum mampu melihat Allah. Makanya indikatornya jelas. Kalau harga nilai berlian sama dengan tai kotok, berarti engkau sudah mampu melihat Allah. Idza ra'aini fala anta, apabila engkau melihatku, maka dirimu tiada. Wa idza la anta, dan ketika dirimu tiada, fala qalibun, maka engkau tidak akan meminta-minta. Minta ini ya Allah, utangnya banyak. Terus ya Allah minta proyek, minta ini, berarti kamu masih ada. Belum tiada. Itu. Jadi ya Allah rezeki yang banyak, ya Razak, proyek ini, berarti kamu masih ada. Karena kalau sudah tiada, engkau sudah tidak meminta apa-apa kepada Allah. Hanya memuji kali. Ibarat manuk masih penting moni, manuk gitu. Perkututnya yang penting bunyi. Lamun perkututnya bunyinya kayak kokok beluk, ya pasti ditendang. Nah itu. Kan manuk kalau bunyinya bagus dikasih makan nggak? Jadi begini ya, yang percaya bahwa Allah itu ngatur rezeki kita, rezeki itu udah diatur, karena kita terjebak ilusi seolah-olah rezeki itu harus kita cari. Nah itu ilusi. Sekarang ini, kalau Mbah Amin misalkan berkomitmen ingin beli burung perkutut, dia punya komitmen nggak ngasih makan burung perkutut? Hah? Pasti. Kalau kita ingin memelihara ikan koi, punya komitmen nggak ngasih makan ke ikan koi? Oh, sama Allah juga menciptakan kita, pasti Dia punya komitmen mengatur segala rezeki kita. Nah, itu mudah banget gitu sebetulnya. Kalau dianalogikan bahwa rezeki itu Allah yang ngatur, mudah banget. Nggak bedanya kalau kita beli burung perkutut. Pasti kita punya komitmen dong.
terhadap burung perkutut, ngasih makan. Nah, tinggal sebagai burung perkutut ya bunyilah, nyanyilah yang enak supaya si pemiliknya senang melihat burung perkutut. Lah kalau kayak nyanyi gitu kan, ya bukan burung perkutut, itu mah burung perkutut terbuat dari plastik gitu, lebih baik dibuang. Nah, Gusti Allah kan mungkin kayak gitu. Kalau kita jarang memujinya, gitu kan, ya bisa jadi lah dikasih pelajaran, dikasih ujian, dikasih musibah supaya nyanyi, gitu. Pada intinya perlu yakin ya Bu ya. Ya intinya harus yakin. Jadi analoginya mudah sebetulnya, bahwa rezeki itu Allah yang ngatur gitu. Ya pengen sugih prinan dari Gusti Allah, bener miskin anjing ya. Oke ya. Terakhir. Wa idza la talabun, ketika engkau sudah tidak minta-minta, fala sababun, maka engkau keluar dari hukum kausalitas. Ini baru makom tajrid. Enggak kerja, diam di rumah, rezeki lancar, udah dijamin oleh Allah. Jadi makom, kata Syekh Abdul Qadir, ukhruj bisababi, keluar engkau dari hukum kausalita. Itu. Nah kalau kita kan dulu masih terikat pada hukum kausalita. Kalau kerja ya harus cari proyek. Kalau dapat duit ya harus bisa nyalo. Jadi calo, modal molo dia modal carita. Karena dia calo, carita dan molo gitu. Jadi begitu. Jadi kita masih terikat hukum sebab Akibat. Sebab akibat. Nah, kalau pengen kita diem masuk ke wilayah makom at-tajrid, ini makom yang tinggi sebetulnya. Ya, makom an-nihayah, penghabisan salah satunya. Itu ada 10 makom penghabisan itu. Jadi untuk bertemu dengan Allah ada 100 makom. Nah, makom terakhir itu mahabbah, cinta, ma'rifah, mengenal Allah, tanah, bako, tafrid, tahqiq, tajrid. Nah, terus jam'u yang kemarin. Terus wujud, wahdatul wujud. Baru terakhir adalah tauhid. Itu ada 10. Itu makom terakhir. Tapi kalau diglobalkan semuanya ada 100 makom. Itu. Nah kita di makom sabar aja susah banget gitu kan, lulusnya itu. Duduk di makom sabar atau makom tawakal, susahnya bukan main. Nafsu anak kesel mah gitu. Gitu ya. La talabun fala sababun. Apabila engkau sudah tidak meminta-minta kepada Allah, fala sababun, maka engkau masuk akan keluar pada hukum kausalita. Wa idza la sababun, ketika engkau sudah keluar dari hukum kausalita, fala nisbun, maka engkau tidak memiliki koneksi kepada siapapun. Engkau tidak terhubung dengan siapapun. Engkau tidak dimiliki oleh siapapun. Itu pejabat tidak akan bisa memiliki hatimu. Mau anggota dewan, mau ini kan kita makan nge-WA ke anggota dewan nggak dibales, ada rasa gelisah nggak? Iya berarti kamu masih terkoneksi, masih dimiliki. Fala sababun, apalah nisabun, maka engkau tidak terkoneksi dengan siapapun. Wa idza la nisabun, dan ketika engkau sudah putus hubunganmu dengan siapapun, dengan makhluk, tidak ada hubungan dengan siapapun, hatimu hanya milik Allah, fala hijabatun, maka semua lapisan-lapisan hijab akan terbuka. Oh ternyata semuanya penuh kepalsuan. Ujung-ujungnya ya udahlah balik aja ya Allah gitu kan, enggak itunya udah gak betah gitu. Makanya kan irji'i illa rabbiki, pulanglah kembali kepadaku, kepada Tuhanmu. Irji'i illa rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa tadkhulul jannah. Ya iya udah, kalau orang sudah menemukan kebenaran yang sejati, sudah mengenal Allah, ini dunia sepinya, jadi pada pengen balik kabeh gitu. Maka perlu gitu, dunia itu ada ya orang-orang
Ya dari wong edan, oke wong edane, wong melarate, oke, jadi Gusti Allah teh kumaha usaha gagal wae ya, supaya dari pelajaran. Oke kudu ke, ya, kudu rame. Nah, orang yang sudah mengenal Allah itu memang sedikit, gitu. Itu ya, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Itu tentang al-ana, ego dan diri sejati. Selanjutnya mangga masih ada waktu 2 pertanyaan lah ya. Kalau ada yang tidak paham kami persilakan. Ada nggak? Kalau nggak ada ditutup. Kopi. Pahamnya bah? Paham. Ya mungkin hanya itu yang bisa. Alhamdulillah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kopi, kopinya. Kopi, Don. Akan ada bertanya. Ya merasa diri lah. Kopi. Ada. Bagian mas kopi Tuhan. Gue bisa apa panggil? Itu dimatiin. Coba ki. Masih. Wis. Ini patah.